Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adrian Adam dari kelas TI 23A dengan NIM 1160 bersama rekan-rekan saya Asep Ali Azazi, Farhan Alamsyah, Juan Pandoyoga, dan Gusti Anas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal linear programming dengan metode simplex. Baik, lanjut ke soalnya, di mana kita diharuskan memaksimumkan Z dengan 50x1 ditambahkan dengan 20x2 plus 30x3 dengan kendalanya 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 1000 dan 3x1 2x2 lebih kecil sama dengan 2100. Selanjutnya x2 plus x5 x3 lebih kecil dari 1500. x1 x2 x3-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini saya sudah buatkan tentang tabel yang akan dipakai, di mana variabel K1 dengan kendala satunya adalah 2, K2-nya 3, kemudian variabel X3-nya 0. Terus lanjut ke yang kendala 2-nya 3, yang variabel X2-nya 2, variabel X3-nya 0. Lanjut ke kendala 3, kendala X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 5. Nah, nilai ruas kanan ini adalah hasil, bukan hasil. Ruas kanan ini adalah nilai yang sebelah sini, yang kanan, yang paling kanan. 1000, 2100, dan 1500. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perhitungan tentang koefisien sasaran, nilai variabel, dan nilai fungsi sasaran oleh teman saya, Asep Ali Azazi. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asep Ali Ajaji dari kelas TI 23A ingin melanjutkan materi dari saudara Adrian Adam. Nah, di sini nilai variabel K1-nya adalah 2 dan untuk nilai variabel K2-nya 3 dan untuk nilai variabel K3-nya 0. Nah, di sini juga ada nilai variabel X2. Yang pertama 3, yang kedua 2, yang ketiga 1. Dan untuk nilai variabel X3-nya yaitu 0, untuk yang kedua 0, untuk yang ketiga 0. Dan total nilainya yaitu untuk K1 1000 dan K2 1500 dan K3 1500. Untuk nilai total ruas kanan yaitu untuk K1 1000, untuk K2 2100, untuk K3 1500. Nah, di sini saya akan menghitung koefisien sasaran. Untuk nilai X1-nya yaitu 50, untuk nilai X2-nya yaitu 20, untuk nilai X3-nya yaitu 30. Dan untuk nilai variabelnya yaitu untuk X1 500, untuk X2 0, untuk X3 300. Nah, ini total nilai variabel sasaran. Total semua dari yang ini, nilai ini adalah 31.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juang Pandoyoga. NIM terakhir saya 1207 dari kelas TI 23A. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal metode simplex 2 fase. Next. Nah, di sini ada contoh soal metode simplex 2 fase. Kapan metode 2 fase ini dibutuhkan? Ya, sama seperti metode Big M, metode 2 fase ini dibutuhkan saat kita mendapatkan masalah program linear yang salah satu atau beberapa constraint-nya itu berbentuk besar dan atas sama dengan atau tanda sama dengan yang seperti berikut. Nah, di sini kita lihat constraint yang kedua,
sisi kanannya masih negatif, itu tidak boleh. Kalau kita ingin mengerjakan dengan metode simplex, jadi langkah pertama adalah kita kalikan constraint yang kedua ini dengan negatif 1. Sehingga constraint yang kedua ini menjadi min 1 plus X2 kurang sama dengan 1. Berikut koronik selanjutnya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, next. Di sini ada bentuk koronik. Bentuk koronik kita memiliki constraint pertama, yaitu 2x1 plus x2, karena tandanya besar sama dengan dikurang S1 sama dengan 4. Akan tetapi agar constraint pertama ini mempunyai basis, maka kita tambahkan variabel artifisial yaitu A1. Kemudian constraint yang kedua kita punya min x1 plus x2. Karena tandanya kurang dari, maka kita tambahkan dengan variabel slash index 2, berarti kita punya plus S2 sama dengan 1. Untuk fase 1, kita cari minimum dari variabel artifisial. Karena di sini variabel artifisialnya hanya 1, yaitu A1, maka fungsi tujuan kita adalah meminimumkan A1 sama dengan W sama dengan A1. Atau bisa dibilang W dikurang A1 sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Anas. Oke, baik. Di sini kita mempunyai satu tabel. Nah, karena ini sudah diminimumkan di fase 1 ini. Jadi BO-nya ini sudah negatif semua, kecuali ininya masih ada positif 2 ini. Hapus. Nah, jika masih ada positif, kita harus tes bentuk rasionya, yaitu 4/2 atau 4/2 sama dengan 2. Nah, jadi duanya yang di tengah ini, dua yang tengah ini kita sebut bilangannya 1. Kalau yang ini bilangannya 0, kalau minus 1 juga sama bilangan juga 0. Nah, cara ngitungnya kayak gini. B mana sih ini? Cara ngitungnya B1 aksen 1/2 B1 aksen sama ada tanda kutip tanda panah 0 1 1/2 minus 1/2 1/2 0 2. Sedangkan B0 aksen itu kita cuma dikurangkan saja dengan B0 kurang B1 aksen, yaitu sama dengan 1 0 0 0 minus 1 0 0. Nah, kemudian dengan B2 itu caranya cukup ditambahkan dengan B1 nih, itu 0 0 hasilnya 3/2 minus 1/2 1/2 1 dan 3. Nah, untuk slide selanjutnya, nah
Lanjut kita susun tabel ke berikut ini. Jadi ini tuh udah dibentuk apa yang namanya? Dibentuk ratio. Nah, jadi kita harus naruh basicnya lagi, naruh basicnya W minus 1, X1, dan S2. Jadi itu solusinya sudah tidak optimal. Jadi di posisinya ini tidak ada unsur bilangan 0, yaitu bilangan positif. Ini sudah tidak ada bilangan positif. Jadi solusi optimalnya X1 sama dengan 2, W sama dengan 0, A1 sama dengan 0. Slide selanjutnya dibacakan oleh Farhan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini intinya sama seperti fase yang pertama. Akan tetapi fungsi objektifnya itu berbeda, kembali lagi ke fungsi objektif yang pertama, yaitu ada Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 atau diubah menjadi seperti ini. Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 dikurang 0 E1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Baik, kita buat tablo pertama untuk fase yang kedua ini. Kita punya sini Z, X1, X2, S1, karena A1 sudah tidak muncul lagi di fase yang kedua. Jadi, tidak kita tulis untuk A1-nya. Baik, untuk sementara itu, untuk baris yang ke-1 dan yang kedua ini, kita fotokopi dari tablo optimal yang fase ke-1. Oke, baik, ini hasilnya. Kemudian kita tulis basisnya, yang yaitu Z. Di sini ada S2 dan di sini ada X1. Untuk variabel basis X1 ini harusnya kan nilai min 2 ini adalah 0. Maka itu kita harus lakukan manipulasi. Bagaimana caranya jadi 0? Caranya adalah kita jumlahkan saja B0 dengan 2 dikali B1 sehingga kita punya hasilnya. Kita tulis dulu unsur B0-nya yaitu 1 ditambah 2 kali 0, terus min 2 ditambah 2 kali 0 kali 1, terus min 3 ditambah 2 kali 1 per 2, kemudian 0 ditambah 2 kali 1 min 1 per 2, kemudian ada 0 ditambah 2 dikali 0, terus ada 0 ditambah 2. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya yaitu sebagai berikut. Yaitu 1, 0, min 2, min 1, 0, 4. Kemudian untuk fase yang satu dan kedua ini sama semua. Kemudian kita update tabelnya. Next. Nah, kita update tabelnya. Nah, kita melakukan manipulasi saja di baris ke-0 dan yang lainnya itu tetap seperti yang ada di atas. Tidak berubah sama sekali. Kemudian dua baris yang terakhir kita salin ke sini. Dari tablo yang di atas itu yang di fase
sebelumnya. Kemudian kita lengkapi basisnya masing-masing adalah Z, ada X1, dan ada S2. Dan apakah ini hasilnya sudah optimal? Jawabannya adalah iya. Karena ini adalah soal meminimumkan sehingga kriteria optimalitasnya adalah pada saat baris ke 0 itu tidak ada lagi yang positif. Artinya semuanya sudah negatif ataupun 0 seperti -2, -1, dan 0 ini. Maka nilai optimalnya adalah solusi optimalnya adalah X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 4. Baik, sepertinya cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.